Lik Sadem, sarungnya bedah, Mas. Lik Sadem, sarungnya bedah, Mas. Ngulik sumber daya manusia. Sarpras, layanan unggulane Lan bedah instalasi RSUD Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sehat ponakan Lik Sadem. Jumpa lagi di acara Lik Sadem Sarungnya Bedah Mas. Ngulik sumber daya manusia, Sarpras, layanan unggulane lan bedah instalasi RSUD Banyumas. Pada episode ini kita akan membedah tentang layanan stroke center yang dimiliki oleh RSUD Banyumas. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung saja ke ruang unit stroke. Permisi Mbak. Assalamualaikum Mbak, mohon maaf mau tanya ruangannya kepala ruang unit stroke? Pak Imam? Iya. Oh iya ada. Iya mau ketemu boleh? Iya boleh. Ini Pak Imam. Ini ada yang mau ketemu. Oh iya. Pak. Monggo. Silakan duduk. Iya Pak, terima kasih. Ini saya Retno, ponakan Lik Sadem Pak. Saya mau tanya-tanya tentang ruang unit stroke di RSUD Banyumas ini, apa boleh Pak? Ya, boleh sekali ya. Dengan Perkenalkan Pak, saya sinten, juga, oke. saya Pak Imam ya, selaku kepala ruang di ruang unit stroke atau stroke center ini. Silahkan Bu Retno dan sahabat Lik Sadem semuanya ya, apa yang hendak dipertanyakan supaya sahabat Lik Sadem bisa memperoleh informasi yang jelas dari ruang unit stroke. Nah, ini kan banyak ponakannya Lik Sadem nih Pak yang belum tahu tentang layanan stroke. Jadi saya mau tahu ini nih Pak, untuk ruang unit stroke itu sendiri ruang yang bagaimana sih Pak? Ruang yang seperti apa? Oh iya, baik Bu Retno. Pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi begini Bu Retno dan sahabat Lik Sadem semua, untuk ruang unit stroke atau ruang stroke center adalah suatu ruangan khusus yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas yang dipergunakan untuk merawat pasien stroke yang membutuhkan perawatan khusus atau perawatan intensif. Dengan kata lain di sini stroke-nya membutuhkan monitoring yang lebih ketat, lebih khusus berhubungan dengan kondisi pasiennya yang menurun atau memang stroke-nya yang sudah kategorinya sedang dan berat. Jadi di sini makanya ruang unit stroke itu setara dengan ruang high care stroke. Statusnya high care nggih Bu Retno. Jadi beda ya Pak sama ruang rawat inap yang lain gitu? Oh, beda sekali. Memang untuk pasien stroke yang ada di Rumah Sakit Banyumas tidak semuanya masuk ke ruang unit stroke. Ada yang masuk ke ruang Melati, ada yang masuk ke Edelweiss, ke ruang Pavilion Wijaya Kusuma pun ada. Tapi biasanya yang di luar ruang unit stroke itu belum membutuhkan perawatan yang intensif atau monitoring yang lebih ketat gitu. Nah, untuk jumlah SDM sendiri di ruang unit stroke ini ada berapa Pak? Oh iya, jumlah SDM-nya ya. Sebentar ya Bu Retno, biar lebih pas saya menjawab, saya akan mengambil buku pedoman dulu ya tentang SDM.
Baik Bu Retno ya, untuk SDM di ruang unit stroke per bulan Juni 2025 SDM-nya total ada 16 orang. Ya, 16 itu terdiri dari 15 orang tenaga perawat, 1 orang tenaga administrasi. Untuk 15 orang tenaga perawat terdiri dari 1 kepala ruang, 1 ketua tim, 1 perawat siaga, dan 12 orang perawat pelaksana. Nah, itu untuk total SDM-nya gitu. Nah, untuk prosedurnya sendiri untuk masuk ke ruang unit stroke itu gimana para pasien-pasiennya itu, Pak? Oke, untuk prosedur masuk ya, ini kita sangat memudahkan ya kepada pasien-pasien yang akan masuk ke ruang unit stroke itu untuk memperoleh akses masuk dengan mudah dan simpel ya. Jadi begini prosedurnya. Yang pertama, yang jelas syarat pasien masuk ruang unit stroke itu syarat utamanya adalah harus ACC, dokter penanggung jawab pelayanan atau dokter DPJP spesialis saraf ya. Dokter spesialis sarafnya di Rumah Sakit Banyumas ada 3. Nah, salah satu yang ditunjuk menjadi DPJP harus ACC dulu masuk ke ruang unit stroke. ACC-nya tentunya sudah berdasarkan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan tentunya sudah dilakukan sebelumnya, bisa di IGD atau di poliklinik ataupun dari ruang rawat lain yang akan pindah ke ruang unit stroke. Intinya kalau dokter DPJP atau dokter spesialis sarafnya sudah ACC masuk, ya maka kita harus menerima di ruangan unit stroke. Begitu Bu Retno dan sahabat Liksadem semua. Nah, untuk persyaratan administrasinya sendiri gimana Pak? Dari pembiayaan atau berkas-berkas itu apa aja sih yang dibutuhkan untuk masuk ke sini? Oke, untuk persyaratan administrasi ya, ini kita kategorikan menjadi 3 ya. Nah, apa aja itu Pak? Semua pasien yang dirawat di sini itu yang pertama biasanya menggunakan kartu BPJS. BPJS sendiri kan ada BPJS mandiri, ada BPJS yang PBI. Yang dari pemerintah itu ya. Yang non iuran ya. Nah, kalau dengan BPJS mandiri ataupun BPJS PBI, yang penting pasien punya kartu BPJS dan KTP pasien dibawa ke pendaftaran, otomatis kalau sudah lengkap maka tidak masalah. Seandainya belum lengkap BPJS-nya, misalnya karena ada denda ataupun belum aktif, tetap boleh masuk saja. Nanti yang kekurangan yang belum lengkap itu bisa dilengkapi dalam waktu 2 kali 24 jam. Nanti kita beri kesempatan kepada keluarga pasien untuk melengkapi persyaratannya. Itu kalau yang menggunakan BPJS. Yang kedua, untuk administrasi yang lain di ruang unit stroke itu ada juga yang menggunakan asuransi tertentu yang sudah bekerja sama dengan rumah sakit. Misalnya dari KAI ya, kemudian dari Telkom ya, kemudian dari perusahaan kebun kerumput juga bisa. Lah yang kemarin di sini terakhir ada juga yang dengan menggunakan asuransi dari pabrik Sohun Mujurjaya yang ada di Kroya. Intinya kalau yang memakai asuransi sudah MOU dengan pihak manajemen rumah sakit, maka bisa masuk dengan mudah dan administrasinya juga tidak ada kesulitan-kesulitan. Yang ketiga, pasien yang menggunakan administrasi pembayaran umum. Nah, ini sangat simpel. Yang penting
nanti dari UGD dijelaskan kalau setuju ke ruang unit stroke tanda tangan, ya sudah tinggal masuk. Nah, nanti untuk administrasi bisa diselesaikan pada saat pasien pulang. Terakhir berarti Terakhir, gitu ya, Pak ya. itu pun pembayarannya di kasir, ya. Harus selesai saat itu juga, pulang membayar nih lunas, atau Iya. bisa boleh nih dikatakan dicicil gitu Pak, apa boleh gitu? Oh iya, kalau administrasi misalnya karena sesuatu hal keluarga pasien belum mempunyai dana untuk melunasi, maka bisa diberi kesempatan untuk melunasi di lain hari. Nanti Ada permudah sedikit gitu ya Pak dipermudah ya. lah. Yang Tetap penting nanti ada dipermudah. perjanjian dengan petugas di kasir mau melunasi administrasinya itu kapan, begitu. Nah, dari BPJS umum asuransi itu ada pembeda nggak sih Pak terkait pelayanannya nih di ruangan sini? Apa Iya. kita disamakan kayak gitu? Ya, untuk pelayanan keperawatan dan pelayanan medis di ruang unit stroke tidak dibeda-bedakan ya. Mantap. Semua pasien di sini masuk keluar obat, pelayanan, alat semuanya sama ya. Tidak ada yang dibedakan. Walaupun di ruang unit stroke itu ada 5 kamar yang diisi satu pasien satu kamar, tapi di 5 kamar itu pun pasien BPJS PBI bisa masuk, pasien asuransi bisa masuk, pasien umum juga bisa masuk. Jadi tidak ada pembedaan sama sekali lah. Kita bagus itu, Pak. berusaha untuk memberikan pelayanan yang sama dan sebaik mungkin kepada pasien yang dirawat di sini. Bu Ngomong-ngomongin kamar nih Pak nih. Jadi Ya. untuk kamarnya di sini ada berapa sih Pak totalnya? Ya, untuk kamar di ruang unit stroke itu ada 12 tempat tidur, tapi dari 12 tempat tidur itu dibagi menjadi 6 kamar. 5 kamar yang berisi 1 kamar 1 pasien dan 1 kamar besar yang diisi oleh 7 pasien. Begitu. Nah, untuk sarana dan prasarana di ruang unit stroke, apa boleh nih kita melihat-lihat kayak gitu Pak? Oh iya, ya nanti kita boleh keliling melihat sarana. Yang jelas kita di ruangan unit stroke itu sudah berusaha melengkapi peralatan-peralatan sesuai dengan standar pelayanan stroke ya, dan standar pelayanan intensif. Di sini ada alat-alat untuk monitor pasien yang namanya bedside monitor ya. Kemudian ada infus pump, ada syringe pump, ada desesok, ada EKG, ada bladder scan. Kemudian juga setiap tempat tidur di ruangan kita dilengkapi dengan kasur dekubitus. Oh, udah lengkap banget ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Nah, semua kamar juga dilengkapi dengan AC ya, agar suhu badannya itu terkontrol 22 sampai 25 derajat sehingga pasien tidak kepanasan dan sesuai dengan standar dari BPJS juga. Begitu. Ya, untuk melihat peralatan-peralatan yang ada di ruang unit stroke, mari kita perlihatkan alat-alat tersebut ya yang standby di ruangan. Oke ya. Pak. Yuk, mari kita saya ajak keliling ruangan dulu ya untuk melihat alat-alatnya. Silakan Bu Retno. Oke Pak. Saya. Ya, kalau ruangan-ruangan ya ini tempat jaga perawat. Mas Tyson, kita perawatnya siaga di sini ya. Ya, ini ruangan pertama yang selalu dijaga oleh perawat ya. Pada ngumpul di sini nih ya Pak ya. Ya. Kemudian untuk alat-alatnya kita melihat dulu di ruang tindakan di Ini sini. ruang tindakannya. Ya, di ruang tindakan ini ada beberapa alat penunjang yang vital ya. Ini sebagai contoh, ini ada desesok ya, Bu Alat Retno apa ini, dan Pak, ini? sahabat Liksadem. Ini
alat yang dipergunakan pada pasien-pasien yang menderita kegawat daruratan penyakit jantung ya. Bila mana denyut jantung berhenti atau cardiac arrest, kita menghubungi dokter jantung ataupun dokter jaga. Nanti kalau terjadi cardiac arrest atau henti jantung, maka apabila dokter jaga menginginkan dipacu jantung, maka kita gunakan alat ini. Harus dokternya ini ya Pak? Apa yang kayak di televisi itu yang ditempel-tempelin itu Pak? Ditempel-tempel ya. Nah, pada saat penempelan biasanya pasien ada kejutan bangun ya. Nah, ini alatnya seperti ini ya, tapi harus ada dokter pendampingnya ya, dan perawat pendampingnya juga. Nggak sembarangan nih ya, bisa pakai alat ini. Ini juga harus ada aturan-aturannya. Kemudian ini kita apa ini, punya Pak? namanya bladder scan atau alat apa ini Pak ini? USG kandung kencing ya. Nah, ini alat ibaratnya untuk USG pada pasien-pasien stroke yang mengalami permasalahan di kandung kencingnya. Gimana nih makanya Pak? Tinggal ditempel-tempelin ke perut gitu? Ini kan probe ya yang digunakan untuk USG, ini ditempelkan di atas alat kelamin ya. Nanti di atas alat kelaminnya nih Pak? Iya, ditempelkan, dinyalakan tentunya ditempelkan, nanti di situ muncul sisa urin. Nah, apabila sisa urinnya banyak, maka perlu nanti pertimbangan kepada dokter konsul untuk dipasang selang ataupun dipasang alat untuk mengeluarkan urinnya ya, agar tidak menimbulkan infeksi. Juga untuk memonitor pada pasien-pasien yang dipasang kateter atau selang pipis agar jumlah urinnya itu termonitor ya. Kalau terlalu banyak, terlalu sedikit, nanti bisa termonitor pakai alat ini ya. Oke, nah kalau ini nih banyak kabel-kabel ini Pak, boleh saya pegang Pak? Ya silakan. Oke, apa ini Pak? Ini namanya EKG, elektrokardiografi. Ini alat khusus untuk merekam gambaran jantung ya yang ada di pasien. Dari alat ini kita bisa mengetahui ya gambaran jantungnya, apakah pasien mengalami misalnya denyut jantungnya yang tinggi atau takikardi, ataupun denyut jantungnya lambat atau bradikardi ataupun normal. Bisa juga untuk mendeteksi beberapa kelainan ataupun penyakit jantung ya, misal ada atrial fibrilasi, ada ventricle fibrilasi, ventricle takikardi lah. Ini alat multifungsinya banyak, khususnya untuk kasus-kasus yang ada hubungannya dengan penyakit jantung. Berarti di sini dokternya juga nggak cuma saraf aja ya Pak ya? Ya, dokter untuk jantung, di sini selain dokter DPJP, dokter neuro, ada dokter konsulen ya. Biasanya yang ada di sini dokter dari spesialis jantung, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis penyakit paru-paru, kemudian ada juga dokter spesialis gizi klinik yang masuk ya. Dan memang kalau dibutuhkan untuk konsul dengan bagian lain, bila mana memang pasien ada penyakit penyerta yang lain selain stroke, ya dokter DPJP-nya mengkonsulkan ke dokter spesialis yang lain. Tapi kalau hanya murni stroke, ya artinya hanya dokter DPJP saja yang melakukan pengobatan atau terapi. Begitu. Untuk alat yang lainnya ada lagi, Bu Retno. Di mana itu Pak? Lihat di kamar bed 5. Kalau itu alat apa itu Pak? Ini yang nih, mana? Yang ini nih. Tuh. Oh ini. Apa ya. ini? Ya, ini alat namanya section mobil ya. Jadi ini alat yang digunakan untuk menyedot dahak yang ada di saluran napas pasien bagian atas. Apabila dahaknya sudah
di atas tapi pasien tidak mampu mengeluarkan, maka kita sedot dengan alat suction. Pasien yang nggak sadar gitu-gitu ya, Pak ya? Biasanya pasien yang sakit ya Pak ya, pakai ini ditarik gitu. Kalau pasiennya sadar sih biasanya bisa mengeluarkan dahak, tapi kalau yang tidak sadar maka harus dibantu, karena kalau tidak dibantu nanti dahaknya berpotensi masuk ke saluran napas lagi, bisa kesedak bisa gitu kesedak. ya. Nah, begitu ya. Kemudian di alat yang lainnya ini di boleh kamar masuk ini Pak? B5. Silakan ya. Nah, ini ada beberapa alat penting yang menunjang pelayanan stroke di sini ya. Yang pertama yaitu ini namanya infus pump ya. Ini digunakan untuk mengatur tetesan infus. Jadi infus di sini dengan adanya alat ini tetesannya akurat. Udah ke-setting berarti ya Pak ya. Setting di sini keakuratannya. Jadi 24 jam misalnya butuh 3 botol, tepat 3 botol artinya ya, karena sudah tersetting. Ini kayak gini akurat. Dihitung juga ya Pak ya? Ya, kalau di sini di ruangan khusus harus dihitung sesuai dengan instruksi dari dokter. Ya. Kemudian untuk alat vital yang lain itu yang seperti televisi ya Bu Retno. Oh iya, ini apa ini Pak? Nah, ini alat namanya bedside monitor ya. Nah ya, semua pasien yang ada di ruang unit stroke terpasang alat ini ya. Kita lihat di sini menunjukkan denyut nadi ya pasiennya, pernapasannya, tensinya berapa, saturasi oksigennya berapa, suhu badannya berapa. Adapun rekaman dari jam ke jam bisa dilihat hasil rekamannya di sini. Dan ini ada gambar gambaran irama jantung di sini ya. Tadi kan ada EKG, nah di sini juga ada. Cuman di sini hanya 2 slide. Kalau di sana tadi 12 slide ya. Kalau ini hanya 2. Begitu. Namanya monitor ini ya Pak ya? Iya, monitor pasien atau EKG monitor. Kalau di ruang lain ada nggak Pak ini Pak? Hanya di khusus di sini saja? Biasanya ada di ruang-ruangan khusus saja seperti ICU, HCU, ICCU ataupun di ruang PICU dan NICU. Kalau di bangsal-bangsal rawat inap biasa belum memakai alat seperti ini. Nah, ini apa ini Pak nih? Masih ada yang belum saya tahu nih Pak. Ya, ini alat namanya nebulizer portable ya. Nah, ini juga digunakan untuk ya mengeluarkan dahak ya apabila dahaknya itu masih banyak di saluran pernapasan bawah. Itu ini ada obatnya untuk merangsang pengeluaran dahak yang masih di saluran nafas bawah agar bisa keluar. Ini juga harus ACC dengan dokter. Biasanya yang menggunakan hal ini sudah dikonsulkan oleh dokter spesialis paru-paru. Penggunaannya sesuai dengan dosis, biasanya ada yang 3 kali sehari, ada yang 2 kali, dan kalau sudah bagus biasanya diturunkan 1 kali dan akhirnya nanti di stop penggunaannya kalau sudah dahaknya keluar, pasiennya sudah bernapas spontan begitu ya. Ini namanya nebulizer begitu. Beda ya Pak ya sama alat yang tadi itu tadi buat nyedot, kalau ini yang pakai obat. Yang pakai obat. Keluarkan dahaknya. Ini nanti keluar seperti asap ya. Nah, itu namanya di nebu gitu ya. Kalau tindakannya nebulizer biasanya dikenal dengan tindakan di nebu. Nanti ya. Oke, jadi saya tahu nih Pak nih. Iya. Dan sahabat sehat ponakan Liksadem semuanya pasti jadi tahu kan, banyak nih alat-alat yang bagus, canggih-canggih ya Pak ya. Kemudian semua tempat tidur yang ada di ruangan unit stroke itu dilengkapi dengan kasur dekubitus. Kasur apa itu Pak? Kasur dekubitus ini mesin utamanya di sini ya. Kemudian ini dipasang di atas kasur ya. Ya ini
tapi kita nggak kelihatan sih. Kalau ini lagi posisi terpasang ini Pak? Ya ini terpasang. Oh, kasurnya jadi kayak gini nih. Ya ini Kayak balon ya Pak ya? Ya ini kan tujuannya karena pasien-pasien stroke banyak yang kurang mobilisasinya, jadi dipasang kasur dekubitus. Ya, salah satu tujuannya untuk mencegah terjadinya dekubitus. Dekubitus itu luka tekan akibat pasien kurang mobilisasi atau pasien banyak tirah baring. Begitu. Ternyata di sini alat-alatnya udah bagus, canggih, lengkap ya Pak ya, mantap. Nah, ini berkat usaha saya dan teman-teman dan difasilitasi oleh pihak manajemen rumah sakit juga. Begitu. Ya ini saya mau memanggil salah satu keluarga pasien yang ada di ruang Unistruk ya mengenai edukasi sedikit lah. Oh, boleh ya, Pak. Tentang masalah gejala klinis stroke ya. Oke, saya boleh ikut ya Pak ya? Ya, nanti saya tetap panggilkan dulu. Bu Retno menunggu dulu saja di sini. Oh, iya Pak. Ya, iya. Iya. Semangat ya Bu ya. Ini ya Bu. Ini untuk nasihat nanti kalau sewaktu-waktu Ibu di rumah atau di masyarakat menjumpai gejala stroke ya, langsung dibawa ke rumah sakit. Gejalanya itu disingkat segera ke RS ya. Se-nya apabila menjumpai gejala kita senyumnya kok tidak simetris, menceng. Nah, satu bisa salah satu gejala stroke. Yang kedua gerakannya yang tadinya bebas, kepenak kok tiba-tiba lemes atau tidak bisa menggerakkan sama sekali. Nah, itu juga salah satu bisa gejala stroke ya Bu. Bicaranya yang tadinya jelas kok tiba-tiba pelok. Nah, itu juga harus diwaspadai. Segera kebas Bu, tangannya kok kerasa semutan ya, sampai kaki kadang-kadang atau tangan sebelah juga. Nah, itu juga harus diwaspadai, merupakan suatu gejala stroke R ya. Nah, jadi R itu rabun, jadi mata yang biasa melihatnya jelas kok tiba-tiba ada gangguan penglihatan, bureng buat melihat, ya itu juga harus diwaspadai. S ya, yang tadinya senyumnya tadi ya tidak asimetris menjadi yang tadinya senyumnya simetris menjadi tidak asimetris. Merot ya. Gitu mulutnya gitu ya, menceng ya. Menceng ya. Nah, itu gejala-gejala yang harus kita waspadai untuk deteksi dini stroke ya Bu ya. Ya. Intinya saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Ibu Iin yang sudah membawa anaknya untuk berobat ke Rumah Sakit Banyumas. Saya mendoakan dan berharap putranya cepat sehat, cepat sembuh, bisa sekolah atau melanjutkan kegiatannya kembali. Semangat ya Bu ya. Semangat ya Bu ya. Ibu juga harus banyak berdoa. Ya, begitu saja. Terima kasih ya Bu Iin. Ya, demikian Bu Retno ya. Ini salah satu pelanggan kita. Langsung ketemu nih ya sama keluarga pasien. Jadi udah banyak nih Pak informasi yang saya dapat, dan juga sahabat sehat ponakan Liksadem otomatis sudah pada tahu nih layanan apa aja nih yang diberikan di RSUD Banyumas. Nah kalau gitu terima kasih ya Pak buat waktunya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum Ibu. Monggo. Sahabat sehat ponakan Liksadem, jadi tahu kan layanan apa aja yang diberikan oleh ruang unit stroke RSUD Banyumas ini?
Nah, ingat, kesehatan adalah kewajiban kita untuk menjaga. Namun, ketika sahabat sehat ponakan Liksadem menginginkan layanan stroke, RSUD Banyumas siap memberikan yang terbaik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sehat waras bersama RSUD Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.